Dajjal lepas. Manusia sudah mengimpi-impikan datangnya makhluk paling celaka ini. Manusia sudah lama merindu-rindukan datangnya. Kenapa? Didengar kabar Dajjal lah yang sanggup menyelamatkan manusia. Maka orang rindu ingin berjumpa dengannya, kecuali orang yang beriman. Orang beriman tahu persis Dajjal sudah dekat mau keluar. Lalu orang beriman makin merapat kepada Allah, makin banyak sujudnya, makin banyak angkat doa dan tangannya ke langit, makin minta agar Allah lindungi dari Dajjal. Dan ternyata benar, Dajjal lepas. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Dajjal manusia biasa. Ma min nabiyyin mursal, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi melainkan pasti memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Setiap nabi ingatkan kaumnya, hati-hati Dajjal. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau saat Dajjal itu keluar saya masih hidup, saya yang akan menghadang Dajjal, saya yang akan melawan Dajjal, kata Rasulullah. Tapi kalau saat itu munculnya Dajjal, saya sudah tidak ada. Setiap kalian harus melindungi dan membela dirinya sendiri-sendiri dari Dajjal. Rasul menyebutkan Dajjal itu orangnya seperti ini, anak keturunan Adam. Dia lebih pendek dari kalian sedikit, hanya satu orang. Jangan fikir Dajjal itu sebuah kekuatan yang besar. Dia lebih pendek daripada kalian. Mukanya jelek sekali, matanya dua, yang sebelah kanan kata Rasulullah tertutupi oleh melelehnya daging bagian atas, menutupi mata. Lalu bagian ujung daripada yang menutupi ini lengket ke pipi, dan ada membentuk semacam jengger ayam bergelantungan. Jelek sekali Pak. Kemudian matanya yang sebelah kanan itu seperti mau keluar dan nampak lengkungan seperti ini. Mata sebelah kiri sudah mau lepas, warnanya hijau kaca. Rasul mengatakan kulit Dajjal itu putih pucat kemerah-merahan, rambutnya keribu. Di sela-sela rambutnya yang keribu ada rambut-rambut yang lurus. Lehernya lebih panjang daripada leher kalian sedikit, bahunya mereng, dadanya lebar full daging, enggak gemuk tetapi sekel, lebar dadanya. Apabila dia berjalan, kata Rasulullah, kaki kiri dengan kaki kanannya, jempolnya saling berdekatan, dua mata kaki saling berjauhan. Jelek sekali. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi jangan lihat orang kayak gitu Dajjal gitu, keturunan Dajjal. Rasulullah menyebutkan khusus orang yang beriman, yang menurut Allah masih ada iman di dadanya. Karena banyak orang nanti merasa dirinya masih beriman, padahal menurut Allah sudah nggak ada lagi iman di dadanya. Khusus orang beriman, dia diberi oleh Allah kemampuan apabila sempat tiba-tiba kepergok atau berjumpa dengan Dajjal, dia pasti bisa melihat ada tulisan kafaro, kafir di antara dua alisnya. Hanya orang beriman, padahal nggak nampak Pak, tapi khusus orang beriman seperti nampak tertulis kafara di sini. Subhanallah kaum muslimin, menandakan kita hari itu masih beriman atau tidak kalau sempat. Dan jangan pernah ya, mudah-mudahan tidak pernah kita berjumpa dengan Dajjal. Nabi mengatakan jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal, jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah kata Rasulullah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Dajjal itu bergelar Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Apa makna Al-Masih? Sang penghapus. Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang, hapuslah iman orang itu, menguap. Bahkan kata Rasulullah akan datang nanti seorang lelaki yang sangat yakin imannya tidak akan hilang, seorang lelaki yang merasa imannya sudah kuat dan dia tidak akan berubah, tidak akan murtad bila berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Dajjal. Ketika mana dia bertatapan saling melihat, saat itu hilanglah iman dari dadanya dan dia pun langsung sujud menyembah Dajjal. Padahal laki-laki ini sangat kuat iman. Maka Nabi haramkan umatnya, jangan pernah nak berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah, apalagi niatnya mau minta tanda tangan. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, murtad, kafir kepada Allah. Dan siapa yang sudah kafir kepada Allah, sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Siapa yang kafir gara-gara beriman kepada Dajjal, dia kafir kepada Allah. Saat itu juga sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dajjal memiliki kemampuan sihir yang teramat sangat kuat dan dahsyat, sehingga seluruh dukun-dukun ahli-ahli sihir terhebat di muka bumi akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dajjal memiliki magic yang sempurna kaum muslimin. Dan yang paling menakjubkan, salah satunya kaum muslimin yang kami muliakan,
Dajjal ini dilayani dan diikuti sepenuhnya oleh setan-setan jin yang mempunyai bala tentara dari setan-setan yang tidak terkira banyak di jumlahnya di muka bumi ini, bersatu berpihak dengan Dajjal. Maka merekalah yang akan membuat makar seolah-olah Dajjal betul-betul Tuhan asli. Betul-betul Dajjal itu Tuhan yang asli. Dajjal menunjuk ke langit, berkumpullah awan, air hujan pun turun. Dajjal menunjuk ke bumi yang gersang dan tandus, bumi itu langsung menjadi subur. Tanah-tanahnya menimbulkan buah-buahan dan rumput-rumputan yang tebal. Hewan ternak kelihatan gemuk-gemuk dan sehat. Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Satu pemakaman itu, satu kuburan itu bangkit manusia yang kembali utuh dengan tubuh yang sehat, ya. Dan dia mengatakan, anakku, ayah telah dihidupkan oleh Tuhan kita. Ini adalah Tuhan kita. Berjumpa suami yang sudah meninggal dengan istrinya, istriku, ini adalah Tuhan kita, lihat aku telah dihidupkannya. Padahal kaum muslimin, Rasul mengatakan seluruh yang bangkit dari kuburan itu adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah mati. Bukan orang yang sudah mati itu, tapi setan yang menjelma dalam wujud manusia-manusia dulu yang telah mati. Orang beriman harus tahu ini rahasia-rahasianya. Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan ketika berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada, seluruhnya akan rontok imannya. Tapi kata Rasul, orang beriman yang terserempak, mendadak ketemu gitu. Dia sudah berusaha menghindar dan dia nggak tahu kalau Dajjal sudah sampai ke kotanya, lalu mendadak ketemu tanpa direncanakannya. Kata Rasulullah, wajib ketika itu membaca surat Al-Kahfi di depannya. Bacalah 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Jangan lepaskan bacaan itu, ya. Teruslah baca sampai dia betul-betul sudah lepas dari Dajjal. Tutup mata, tundukkan wajah, bacalah surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Terus baca sampai ayat ke-10, ulang balik baca. Sampai ke-10, ulang balik baca. Betul-betul baru berhenti setelah dia buka mata sudah nggak ada siapa-siapa, selesai. Tapi kalau nggak hafal ini, nah ini yang bahayanya. Pas ketemu Dajjal baru cari Quran. Nggak masanya lagi cari Quran. Tunggu om, cari Quran dulu. Habis nih. Makanya diperintahkan menghafal surat Al-Kahfi. Hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari sekarang, dan lancarkan membacanya. Sering-sering bawa dalam sholat. Baik, Dajjal ini kata Rasulullah, ketika dia muncul, seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasukinya, dan dia tidak akan memasuki perkampungan, dusun-dusun, lembah-lembah. Dia tidak akan masuk ke daerah yang sedikit manusianya. Di mana manusia yang banyak, Dajjal akan sampai ke situ. Saat Dajjal sampai di situ, magicnya dan kekuatan sihirnya langsung menyebar, sehingga para wanita-wanita pada umumnya kata Rasulullah seperti tertarik untuk keluar dari rumah ingin berjumpa dengan Dajjal. Maka sabda Rasulullah SAW, bila kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, carilah istri-istri kamu, bawa ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Carilah ibunda kamu, bawa ke rumah, ikatlah mereka di rumah, tambatkan mereka ke tiang. Ikatkan kakinya. Baca itu hadis. Ini hadisnya sahih. Jangan katakan saya mengarang-arang. Nabi perintahkan, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai masuk ke kota kamu, segera kamu kumpulkan istrimu, anak-anak gadismu, emak-emak kamu. Karena yang paling banyak terkena kekuatan sihirnya Dajjal adalah kaum wanita. Ikatkan mereka di rumah-rumah kamu. Tambatkan kaki mereka ke tiang-tiang rumah agar mereka tidak keluar. Saking kuatnya, Pak. Bagaimana kalau seandainya iman kita sendiri lemah? Ya udah, dengan bapak-bapak ke bawah. Bawa bini, bawa anak, ayo nah. Maka dengan ini memastikan kita wajib memperkuat iman. Kita wajib memperteguh akidah, meluruskan tauhid. Dajjal ini, kata Rasulullah, akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa ditutupi. Dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa disembunyikan. Nggak bisa juga dikarang-karang. Di dalam hadis Sahih Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gompal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di dua tangannya, dan juga rantai itu menghubungi lehernya, terikat lehernya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di Laut Yaman, dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapalnya bertanya, celakalah engkau, siapa engkau? Kata lelaki yang terikat itu, kalian tidak usah takut kepada saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia terkini seperti apa. Dia bertanya, apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab? Dia adalah orang ummi, ngaku-ngaku sebagai nabi, namanya Ahmad. Udah keluar belum? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari,
sudah. Oh, sebentar lagi. Kalau begitu sebentar lagi. Kalian beriman nggak dengannya? Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak beriman. Beruntunglah yang mau beriman kepadanya, kata laki-laki ini. Lalu dia bertanya dijawab. Pertanyaan berikut ini yang penting, Pak. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, apanya yang ingin kamu tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah nggak? Sekarang buahnya banyak, lebat. Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas. Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang ingin kau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, apakah masih ada airnya sekarang? Menjawablah laki-laki yang terikat itu, airnya sekarang tidak berkurang dan banyak. Laki-laki itu yang terikat ini berkata, tidak lama lagi danau ini akan mengering, tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih, kata laki-laki yang terikat itu. Saya adalah Al-Masih. Dia tidak mau menyebutkan namanya lengkap, Al-Masih Dajjal. Dia hanya mengatakan, saya adalah Al-Masih. Ketika saya lepas, saya bebas, saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Hanya 2 kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah, kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islamnya, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, ciri-ciri yang aku ceritakan kepada kalian lengkap semua yang ada diceritakan oleh Tamim barusan kepada saya. Tibah yang dimaksud oleh lelaki Dajjal itu adalah Madinah ini. Jadi Mekah Madinah hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makanya salah satu cara selamat dari Dajjal nanti, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Masalahnya ketika Dajjal ini keluar, teknologi udah nggak ada. Kita mau lari ke Mekah gimana? Pesawat yang mau nerbangin kita udah nggak ada. Kalau begitu, ada langkah lain yang harus kamu segera buat agar kamu selamat dari Dajjal. Langkah-langkah inilah yang sudah kita susun dan kita muat dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Cara-cara dari Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Kita ceritakan yang 2 tadi. Lihat faktanya sekarang tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma Baisan ini sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya pun cenderung mengarah kepada mati. Awas, hadis tadi mengatakan tak lama lagi buahnya akan berakhir. Adalah pertanda saya akan lepas. Yang kedua, dia bertanya tentang Danau Tiberias. Masih berair enggak? Kami menjawab sekarang ini airnya banyak, enggak berkurang. Sebentar lagi airnya akan susut. Ketika benar-benar akan habis, berarti saya sudah lepas. Untuk Bapak Ibu ketahui, hadis Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya tanda di antara Dajjal itu akan keluar adalah Danau Tiberias akan menyusut. Faktanya, Danau Tiberias ini sekarang tuh di Israel, Pak. Sekarang letaknya di Israel, dekat perbatasan dengan Lebanon. Danau Tiberias ini kaum muslimin tidaklah dalam, hanya 45 meter saja. Sejak bumi terkembang, danau ini belum pernah susut, Pak, airnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, perkembangan terakhir sejak hitungan 2003 sampai 2013, 10 tahun terakhir, pemerintah Israel telah panik sejadi-jadinya panik. Sehingga diumumkan di televisi resmi mereka tentang kondisi Danau Tiberias. 10 tahun terakhir, Danau Tiberias yang kedalamannya hanya 45 meter telah menyusut 16 meter. 16 meter ini bukan sedikit, jumlah yang signifikan. Lebih 30% loh, Pak. Sekarang 2015 akhir, dicek kondisi Danau Tiberias sekarang, bagian yang menonjol dari dasar danau sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Berarti semakin menyusut. Menjerit pemerintah Israel hari ini, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan, Pak. Sebab apa? Sebab Danau Tiberias ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Hanya ini sumber mereka satu-satunya. Dan ini terus menyusut, terus menyusut, terus menyusut. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, la haula wala quwata illa billah, informasi ini akurat. Ini nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dibuat-buat. Inilah yang menjadikan para ulama di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman kita hidup ini. Si Dajjal terlaknat itu akan lepas. Zaman saya hidup, zaman Bapak hidup, zaman ibu-ibu hidup, Bu, makhluk celaka ini akan lepas.
Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Ya Karim, ya Rab. Wallahi, jangankan Bapak, saya saja kalau berjumpa dengan Dajjal, saya yakin tak tentu salah saya akan selamat. Ulama-ulama kita kalau berjumpa dengan Dajjal mungkin akan tanggal iman dari dada mereka. Saking dahsyatnya makhluk celaka ini. Jadi Pak, makhluk ini akan lepas tak lama lagi. Kalau melihat tanda-tanda ini, Rasulullah bersabda, hanya seorang remaja lelaki yang berjumpa nanti dengan Dajjal, ternyata dia seorang yang gak mau sujud. Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Tak, saya Tuhan kamu. Tidakkah engkau lihat manusia seluruhnya sujud kepada saya? Remaja lelaki ini berkata, sujud kau hanyalah untuk Allah dan kamu adalah makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Dajjal marah kepadanya, jika kamu tidak mau sujud kepada saya, kamu tak bunuh. Kata remaja ini, tafadhol, silahkan. Maka Rasulullah bersabda, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini dengan gergaji, dibelah duanya kepala remaja laki-laki ini. Dibelah dua. Si remaja laki-laki mengucapkan la ilaha illallah, dia pun syahid. Terbelah sampai ke dada, terjatuh. Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil komat kamit, mulutnya membaca mantra-mantra tertentu. Membaca mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal menunjuk ke arahnya, "Qum, bangkitlah kamu." Allah izinkan, kata Rasul. Allah izinkan. Ini benar-benar nyata, bukan lagi setan yang menjelma, ya. Allah izinkan remaja laki-laki ini tubuhnya kembali menyatu, bertemu kembali tubuhnya, dan remaja ini kembali bangkit. Dajjal bertepuk dada dan bangga kepada para pengikutnya. Kalian lihat, sudah saya bunuh nih anak, dan sekarang saya hidupkan dia di depan mata kalian. Semakin percaya mereka ini memang Tuhan. Sementara si remaja lain lagi, setelah dia bangkit, apa kata Dajjal? Sujud sekarang. Saya sudah buktikan kepada kamu, saya Tuhan kamu. Kamu sudah saya matikan dan saya hidupkan sekarang. Apa kata si remaja ini? Setelah kejadian ini malah makin mantap iman saya, kamu asli Dajjal. Hai manusia, inilah dia Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah menceritakan akan ada seorang remaja lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal karena tidak mau sujud kepadanya, dan Dajjal menghidupkannya kembali dengan izin Allah. Remaja itu hidup, tetapi setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhnya kali kedua, dan juga tidak ada sanggup membunuh manusia manapun. Hai manusia, taubatlah kalian, ini adalah Dajjal, kafirilah oleh kalian dia. Dajjal marah kepadanya, ingin membunuhnya kali kedua. Memang kemampuannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Remaja lelaki ini, kalau dalam ilmu sosial, hitungan remaja itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dalam hitungan ilmu sosial adalah dari umur 12, 13, 14, 15, 16 yang disepakati. Berselisih pendapat tentang umur 17. Sekarang kita ambil yang sampai 17 aja dah. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini usia remaja. Oke, dalam ilmu sosial, apakah Bapak mengikuti perkembangan di Timur Tengah? Hebohnya TV-TV Arab lebih kurang 12-13 tahun yang lalu. Heboh karena di TV-TV Arab diberitakan telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, dia berbicara dengan bahasa Arab fusha. Satu kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan ini diadakan wawancara karena gempar. TV-TV Arab yang saya langsung tonton acara TV-nya Pak, Qatar TV. Seorang tokoh muslim di Palestina diwawancarai. Dia bersaksi, dia bersumpah, silahkan tanya syekh-syekh kami di Palestina, bahwa ini nyata. Seorang bayi laki-laki telah lahir, berbicara dengan bahasa Arab fusha satu kali saja. Apa katanya? Berikut ini, silakan terjemahkan. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kurang lebih seperti ini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kemudian bayi ini normal umumnya seperti bayi-bayi yang lain. Ada bisa bantu terjemahkan? Ana apa artinya? Nah itu kan bisa. Rajulun, seorang lelaki, saya qutuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhku, dan tidak pun seorang pun setelahku membunuhnya. Dajjal sudah tidak mampu, seorang pun selama-lamanya. Kejadian ini sekarang sudah masuk tahun ke-13. Sudah masuk tahun ke-13. Seandainya berita ini sahih, maka semakin menguatkan keyakinan kita sudah sangat dekat Dajjal terlaknat itu akan keluar.
Umurnya sekarang masuk 13. 14, 19, 16, 17. Berarti dalam hitungan tahun yang sangat dekat si Dajjal celaka ini akan keluar. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Demi Allah saya tidak siap. Bapak gimana? Kalau ada yang berani mengatakan siap, terlalu. Saya tidak siap. Dajjal ini terlalu berat untuk dihadapi. Sedangkan para nabi saja berlindung kepada Allah dari Dajjal. Bagaimana lagi orang biasa macam kita? Tapi kenyataannya sudah sangat dekat. Ustadz, bisa jadi itu rekayasa TV Pak Ustadz supaya laris acaranya. Mungkin, bisa jadi. Ini adalah rekayasa TV. Dibuat-buat agenda dan acaranya. Tetapi kaum muslimin, ini TV-TV Arab memuat semua ya. Jika ini memang rekayasa, bagaimana tentang Danau Tiberias? Bisa direkayasa nggak ini? Nggak bisa. Bagaimana dengan pohon kurma di kebun kurma Baisan? Bisa direkayasa nggak? Enggak. Karena hadisnya sahih tentang kemunculan Dajjal, tanda-tandanya sudah sangat-sangat dekat. Negara-negara besar dunia mempersiapkan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Bapak, Dajjal nanti masuk ke Madinah. Nggak bisa. Ketika gagal masuk Mekah, nggak bisa. Dia bercoba masuk Madinah, juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah ada malaikat yang menghunus pedang di tiap-tiap pintu masuk Mekah atau Madinah. Maka Dajjal tak berhasil masuk. Dajjal naik ke atas sebuah bukit di luar kota Madinah, kata Rasul, dan melihat ke arah Madinah. Dajjal berkata sambil menunjuk ke masjid Nabi, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dia menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Gempa ke satu kota Madinah. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang tinggal di dalam kota Madinah keluar seluruhnya, keluar dari kota Madinah, bergabung dengan Dajjal. Dan ketahuilah, bukit tempat dia menghentakkan kaki disebut dengan Bukit Garam. Oleh ulama sekarang disebut dengan Bukit Dajjal. Tahu tidak Bapak Ibu, di mana bukit ini berada di Madinah? Di luar kota Madinah. Sekarang bukit itu di atasnya sudah dibangun istana kerajaan. Jadi yang Bapak lihat masuk ke Madinah, pergi ke Uhud, ada nampak satu bukit didirikan istana, itu adalah bukitnya Dajjal. Itu Bukit Garam. Masya Allah. Kayak dipersiapkan, inilah tempat ente nanti wahai Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sementara istana putih yang ditunjuk oleh Dajjal ke Masjid Nabawi, ketika Nabi melafazkan hadis ini, seperti apa kondisi Masjid Nabawi? Lantainya saja masih tanah, tiang-tiangnya masih pohon kurma, atapnya masih pelepah kurma. Sementara Dajjal di akhir zaman mengatakan itu istana putihnya si Ahmad. Masjid Nabawi sekarang kondisinya mirip istana enggak? Mirip kaum muslimin. Ketika Dajjal menunjuk itu adalah istana putihnya Muhammad, kondisi Masjid Nabawi sekarang lah yang paling cocok. Dajjal tidak lama setelah dia keluar, bumi ini dikelilinginya, masanya tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Dajjal pun selesai masanya.